Kapan seseorang mempunyai wirid? Apabila sudah menjadikan satu amalan menjadi amalan wajibnya di luar yang wajib. Jadi dia mendisiplinkan untuk dirinya di luar yang sudah ada. Kalau 5 waktu kita sudah tahu. Tapi di luar itu dia melazimkan amal-amal yang tidak dianggap wajib oleh orang awam. Ya, maka disebut wirid. Maka wirid itu bisa berupa amal fisik seperti sholat. Sholat kebetulan di dalamnya ada juga kaul. Ya, ada juga yang amal maliyah. Jadi fisik, badani, fi'li, qauli, ada mali. Ada juga mal, pakai harta. Orang yang rutin setiap hari bersedekah itu jadi wirid. Atau setiap minggu berarti dia berwirid. Setiap bulan berarti dia berwirid. Ada yang menjadikan wiridnya umrah setiap tahun. Ada yang ulama kita menjadikan wiridnya setiap tahun haji. Apapun caranya dia pergi haji. Dulu ada imam-imam kita yang hajinya 60 kali. Umurnya 80. Berarti dari umur 20 sampai wafat dia selalu berhaji. Tapi khusus dia. Bukan kita ya. Baik. Tapi wirid secara umum, amalan bacaan yang kita rutinkan. Atau amalan fisik yang kita dawamkan. Misalnya teman-teman ini suka puasa Senin Kemis. Maka disebut wirid. Ciri-ciri orang sudah punya wirid, selain istiqamah, kalau ketinggalan dia qada. Jadi kalau antum ini malam tadi zikir, ketiduran, qada besoknya. Baru disebut wirid. Jadi kalau masih, amalan sunat kok, biarin aja. Berarti belum jadi wirid. Faham? Ya. Punya kebiasaan baca Quran 1 juz sehari. Lagi rihlah tidak kuat, tidak sanggup. Maka diqadha esoknya. Maka ini disebut bacaannya wirid. Pertanyaannya, lebih duluan wirid atau warid? Nah, apa beda wirid dengan warid? Warid itu anugerah yang Allah berikan. Bisa maqam, rasa, hal ya. Getaran saat berzikir. Rasa makna yang muncul dalam berzikir disebut warid. Duluan mana rasa itu datang atau wiridnya duluan? Kalau rasa dulu, itu yang benar. Karena rasa itu datang dahulu, baru kita wirid. Namun karena kolbu ini berpenyakit, rasa itu datang terasa bagi dia hambar. Sebagaimana orang sedang sakit, diberikan makanan terlezat, dianggap itu bikin mual. Coba orang lagi demam, kasih sop daging, mual nggak dia? Mual, Pak. Orang yang bukan mempunyai kolbun salim, kolbu yang selamat, diberikan wirid, diberikan zikir, itu kolbunya nggak merasakan nikmat. Jangan-jangan kita yang begitu, ya? Kayaknya rata-rata begitu deh ya. Sholat subuhnya masih kepikiran kemana-mana soalnya. Jadi warid itu hal ruhani, keadaan ruhani, anugerah rohani yang Allah berikan kepada orang yang berwirid. Bagi orang awam, beramal dulu baru dapat wirid, dapat warid. Itu terbalik. Bagi ulama yang mengenal Allah, karena ada warid turunlah kita dapat berwirid. Masalahnya, tadi, kalau hati kotor, hati sakit, tidak bisa menikmati makanan hati. Ilustrasi lainnya, kalau kita masuk masjid dalam keadaan junub, berani nggak?
dalam ilmu kitab ini, kitab hati, kitab hikam, orang yang lalai kepada Allah disebut junub kolbunya. Jadi kita ini junub terus kayaknya ya. Tapi bukan pakai mandi wajib. Dia pakai taubat wajib. Jadi kolbunya dimandikan dengan taubah. Dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih tegang ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sayanya yang masih tegang. Awrada alaika alwarida litasallamaka min yadil aghyar wa liharriraka min riqil athar. Awrada alaika, yang paling atas ya. Awrada alaika. Allah memberikan kepadamu warid. Satu warid. Supaya apa? Litasallamaka min yadil aghyar. Jadi warid itu agar dia mengambilmu dari pengaruh selainnya. Jadi kita ini kadang-kadang zikir nggak ada rasa. Tiba-tiba di saat hilang keinginan dapat rasa, nah, jadi zikir nggak boleh nafsu. Baca Quran nggak boleh nafsu, Pak. Kalau zikir punya nafsu, pengen khusyuk, nggak dapat khusyuknya. Ya, zikir pengen usul, pengen sakti, nggak sakti antum. Ya, sama dengan ketemu guru, ketemu ustadz pakai nafsu, nggak akan ketemu. Nggak usah nafsu, ya. Segala sesuatu itu biasa-biasa aja. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, jangan maksa-maksa. Jangan maksa Allah juga. Kalbu kita belum siap. Antum mau merasakan yang Nabi rasakan? Ntar keluar rumah, pohon ngomong. Berani nggak? Paling-paling besok gila. Ngomong-ngomong sendiri, ya, ngomong pohon. Gak sanggup kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengambilnya pelan-pelan. Ada yang diambil langsung. Yang diambil langsung, terjadilah apa yang disebut majzub. Tahu majzub? Masih ingat ciri-ciri wali? Macam-macam wali ada 3. Wali malamatiyah. Wali majzub, wali sufi. Wali majzub, ini yang mendadak diambil oleh Allah Subhanahu. Jadi dia diberikan mahabbah, diberikan ma'rifat secara mendadak. Maka kaget itu, akalnya kaget. Orang biasa yang tidak mengerti walaupun gelarnya dokter, ustadz, kiai 1000 kali, kalau nggak paham ilmu ini, dia akan anggap orang mengalami itu gila. Dan saya dituduh orang yang meyakini wali gila. Menurut antum, Wan Syekhon gila nggak? Wali pastinya. Ya, saya punya penyakit serak kalau berbicara, apalagi pagi-pagi begini. Tiba-tiba beliau ngantarin obat yang sampai sekarang mujarab. Dokter diobatin orang gila, mungkin nggak? Hah? Mungkin nggak? Mungkin nggak dia gila? Nggak mungkin. Ente yang nggak paham. Ya. Jadi kita tidak pernah meyakini wali itu gila atau orang gila wali, nggak ada. Kita menyebutnya majzub, dan majzub beda dengan majnun. Majzub orang yang ketarik akalnya karena cinta. Sedangkan majnun orang yang tertutup akalnya disebut gila. Waliharriraka min riqil athar. Allah memberikanmu warid, pertama menyelamatkanmu dari selainnya. Yang kedua, membebaskan kamu dari perbudakan athar alam semesta.
Athar itu boleh juga diartikan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini mohon maaf sudah jadi budak fulus, budak badan. Coba antum lihat, berangkat pagi, pulang sore. Untuk apa? Fulus, jujur aja. Fulus untuk siapa? Untuk keluarga, untuk anak, untuk badan, untuk lifestyle, gaya hidup. Berarti kita betul-betul jadi budak badan ini. Budak dari pasangan kita sendiri. Mau jadi budak. Ya, budak kalau di Malaysia anak-anak. Tapi perbudakan, paham? Perbudakan. وَلِيُحَرِّرَكَ مِنْ رِكِلْ آثَارِ. Allah berikan rasa supaya kamu tinggalkan perbudakanmu. Inilah yang membuat antum hadir pagi ini. Insya salah satu perbudakan badan tidur. Jadi tidur itu tanda kita tergadaikan oleh tubuh ini. Jadi pengennya jam segini ngapain? Tidur ya. Sama Pak Sio pengen tidur. Tapi kena janji, gak boleh egois. Ya. Doakan saja saya selamat dan sehat selalu. Dan teman-teman yang bersama. Ya. Kalau dihitung-hitung capek Pak. Ngajar itu capek, lelah. Tapi ya, kalau kita pikir lelah, kapan berjuangnya? Ya. Itu suara apa itu Bu? Ya, ditahan. Ya. Yang terganggu bukan saya, orang di depan saya ini, kekasih Bapak Ibu ini. Untuk apa wirid itu? Untuk apa warid itu? Liyukhrijaka min sijni wujudika ila fada'i syuhudik. Jadi kita diberikan rasa dalam berzikir, tujuannya ini. Liyukhrijaka, untuk mengeluarkan engkau min sijin. Sijin artinya penjara. Kemarin saya ketemu dengan ketua rutan di pelosok negeri, di perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia. Bapaknya baik sekali. Kita disambut benar-benar baik. Sebelum saya keluar, selesai kita ngisi kajian untuk para napi, nggak tahu napi namanya. Tiba-tiba ketua lapasnya, ketua rutan yang ngomong, Ustadz, doakan saya pindah segera. Waktu kajian saya ngomong, semua kita ini terpenjara. Saya tunjuk dia, ini dia terpenjara, ini terpenjara semua. Bedanya, yang lagi ditahan dengan fisiknya. Yang sedang bekerja, dia tahanan pekerjaannya. Tahanan daripada tuannya, atasannya. Benar gak? Suami istri, kalau tidak kenal Allah, tidak cinta Allah dan Rasulnya, menjadi tahanan rumahnya. Coba lihat suami-suami ngomongnya apa? Takut sama istri. Padahal yang benar hormat kepada istri, dua hal yang berbeda. Menghargai istri itu beda sekali. Banyaklah kiai-kiai takut sama istri ya. Kalau kiai sudah takut sama istri, gimana nasib jamaahnya? Kalau kiai sudah takut dengan yang di rumahnya, bagaimana dia berjuang melawan musuh di luar sana? Di rumah bukan untuk ditakuti, tapi dicintai dan dihargai, udah sederhana. Dan mereka harus jalannya bersama Allah. Maka bahtera rumah tangga yang bukan karena Allah, bubar aja. Ya, untuk apa dipertahankan? Antum akan menjadi budak selama-lamanya. Jadi kalau enggak betul-betul sejalan kepada Allah, enggak usah dipertahankan. Satu mau kemana.
Tapi saya yakin orang yang jatuh cinta, jika berbicara dengan cinta, dia mudah dibawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di rumah jangan keras-keras, Pak, ya. Mentang-mentang udah ngaji hikam terus kamu harus berwirid. Jangan begitu, biasa aja. Ya. Dalam ilmu keruhanian, kita tidak boleh memaksa seseorang yang di luar dirinya. Maka wiridnya murid seorang santri itu ngaji. Kalau muridnya seorang pegawai, maka dia dikasih wirid doa berangkat dan doa pulang, tapi disisipkan di tengahnya. Wirid kamu yang hakiki adalah bekerja dengan jujur dan amanah. Itu wirid paling tinggi bagi orang bekerja. Bagi pemimpin-pemimpin, itu wiridnya adalah amal, amanah dan adil. Kalau wirid saya, ngajar dengan ikhlas. Ikhlas itu yang berat, Pak. Ngajarnya gampang. Ya. Tapi kalau sudah ikhlas, tidak ada lagi yang berat. Kenapa ikhlas itu berat? Karena pakai akal, diakal-akali. Tapi kalau sudah dengan ruhani, maka tiada hambatan. Bapak Ibu ini kan sudah bekerja, itu dengan hatinya. Maka tahu-tahu sudah 10 tahun bekerja, ya. Tahu-tahu udah 15 tahun bekerja. Tahu-tahu udah beruban, tahu-tahu udah jadi kakek nenek. Bener. Saking cintanya sama pekerjaan, lupa. Saya mau tanya, Bapak sudah nikah berapa tahun? Iya. Coba dikenang awal nikah, Pak. Langsung teringat? Sebentar nggak? Sebentar, berarti Bapak cinta sama istri. Ya, alhamdulillah. Ente udah hamim. Anak berapa? Rasanya berapa tahun? Ya, rasanya nikah udah berapa lama? Bentar. Berarti dia cinta sama bininya kan? Bapak buka tuh bajunya ada tatonya tuh. Galak-galak begitu ternyata hatinya lembut ya. Kadang-kadang yang keras itu orang berserban kayak berkopiah kayak saya nih. Dia kan berserbannya belakangan ya. Kadang-kadang orang beragama, taat itu lebih keras, lebih kaku daripada orang-orang yang tubuhnya sudah bermaksiat, sudah bertato. Lebih gampang tersentuh kadang. Karena orang taat nih, sok taat. Kalau sudah ada sok sedikit, susah masuk ilmu. Allah berikan warid, rasa nikmat berzikir, kecanduan ngaji, itu warid. Antum merasa nikmat ngaji, ada lapang rasa dalam pikiran, itu warid paling mahal. Lebih gede daripada wirid 70.000 kali zikir. Lebih gede daripada sholat 1000 rakaat. Lah kok tiba-tiba ada jamaah, saat syuruk dia sholat dulu, ustadznya lagi ngomong. Berarti dia nggak dapat warid lagi ngaji. Dia beramal pakai nafsu. Pengen dapat amalan, pahalanya, umroh dan haji gratis. Ya, padahal ngaji lebih utama daripada itu. Antum belajar satu bab, ini ada 2 bab nih. Itu sama dengan 1000 rakaat. Syuruk cuma 2 rakaat. Tuh, cerdas nggak orang begitu? Tapi di banyak masjid saya melihat begitu. Karena umat diajarkan mengejar pahala, bukan mengejar ma'rifat, bukan mengejar ilmu. Umat diajarkan mengejar benefit. Keuntungan. Kalau kamu begini, kamu dapat ini. Kamu begini, dapat ini. Ilmu begitu, tambah akhir zaman, tambah ditinggal orang. Ya, maka para asatis, para ustadz, kita cerita motivasi dengan pahala seperlunya. Mulai cerdaskan umat. Jangan perbodoh umat dengan benefit pahala. Itu anak kecil begitu. Anak kita dulu atau kita dulu waktu kecil diiming-iming orang tua. Kalau kamu sholat 5 waktu, Bapak belikan sepeda. Kalau kamu puasa 30 hari, dibawa jalan-jalan ke Bali. Gitu. Kan salah itu ya. Tapi untuk anak kecil boleh.
Untuk anak kecil, boleh. Saya pernah cerita, saya bilang ke anak saya, nanti kalau kamu puasanya benar, beliin laptop. Sekali, kita ketiduran. Masya Allahu, yaf'al. Kita ketiduran. Dia nangis. Dia nangisnya apa? Gak bisa beli laptop. Gak jadi beli laptop. Abi gak jadi beli laptop. Bangun jam 6 semua. Sok-sok tahajud malam tadi. Lewat, bablas. Itu anak nangis bukan karena puasanya tidak lengkap. Bukan karena dia tidak sahur. Tapi karena dia berpikir, tujuan dia tadi apa? Laptop. Jadian, Pak. Mau begitu? Ya, Allah sudah tunjukkan sekarang ini orang-orang yang mengajarkan iming-imingan begitu itu banyak masalah. Ya, pasti banyak masalah. Kita doakan mereka para asatis yang mengajarkan itu, semoga Allah angkat lagi derajatnya ke derajat yang di atas itu, biar dia tidak selama-lamanya membodoh-bodohkan umat. Ya, mohon maaf ini bahasa lumayan kasar. Mau sampai kapan ya? Ustaz, antum kajiannya berat sekali. Berat apaan? Antum aja bisa menikmati kan? Berat tapi jelas nggak apa-apa daripada udah ringan menyesatkan. Sijni wujudika, penjara wujudmu. Wujud ini yang pertama wujud badan. Apa kata kawan? Oh, nggak kuat, kayak ente nggak kuat. Jadi dia membawakan ke badannya, bukan kepada ruhaninya. Jadi dia lihat ada orang kuat semangat, orang ini betul-betul mujahadahnya tinggi. Mikir, nggak mungkin kita nggak sanggup kayak dia. Berarti dia masih punya penjara wujud badannya. Ada juga yang penjara akal. Penjara akal. Nggak masuk akal. Yang paling lucu, ngomong kayak ilmiah, tapi salah bahasa. Nggak logis. Saya tanya, masuk nggak logis apa? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal beda dengan nggak logis. Tahu bedanya? Apa bedanya, Pak? Jangan-jangan selama ini kita ngomong, kita nggak paham apa yang kita omongi. Apa beda akal dengan logis? Ada beda nggak? Nah, logis. Logis itu dari kata logos. Artinya ilmu atau kata. Kata. Kalau tidak masuk akal, rasio. Nggak masuk akal berarti nggak rasional, irasional. Beda nggak? Nggak logis berarti struktur katanya yang masalah. Kalau nggak masuk akal, berarti akal nggak sanggup mencernanya. Bisa bedain? Api tidak membakar Nabi Ibrahim. Itu masuk ke mana? Irasional. Beneran. Akal antum berarti kecil. Berarti di Quran ada yang nggak masuk akal dong. Nggak masuk akal atau akal antum nggak sanggup? Kalah sama orang Banten nih. Di Banten biasa aja orang ini badannya pakai api nggak kebakar. Masa Nabi Ibrahim aja ente nggak bisa paham? Berarti rasionya yang kurang terlatih. Ya, rasio itu yang kita sebut akal. Akalnya kurang cerdas itu aja. Ya, mohon maaf ya. Semua di Quran masuk akal nggak? Seharusnya. Terus ketika saya turunkan satu-satu tadi, Nabi Ibrahim tidak terbakar. Terus nggak masuk akal? Justru itulah akal yang sebenarnya. Akal yang Allah mau itu akal yang sanggup memahami
Api tidak membakar tuh gimana caranya? Gimana? Mulai ngebul. Ya. Jadi jangan sembarangan ngomong nggak logis ya. Nggak logis tuh nggak sesuai dengan struktur kata-kata atau ilmu. Ini istilahnya orang hukum. Orang hukum tuh ngomong, argumen Anda tidak logis. Baru pas. Ya. Coba kan ada persidangan nih tiap minggu yang masuk ke YouTube hasil-hasilnya. Lalu banyak komentator-komentatornya. Itu mereka berbicara di bab logis. Nah, seorang hakim itu membaca kelogisan seseorang. Walaupun dia benar, nggak logis salah. Walaupun dia salah, kalau dia bisa melogiskan, dia benar. Nabi sendiri yang ngomong. Jadi kata Nabi, aku ini cuma manusia. Kalau kalian bawa sesuatu dengan hujah yang logis, aku pasti percaya. Aku menangkan di pengadilan. Itu Nabi yang ngomong. Maka banyak kasus dari zaman Rasulullah, karena orangnya tidak bisa membawa hujah, dia gagal di pengadilan. Bukan berarti pengadilannya nggak adil. Pengadilannya adil secara logis. Tapi mungkin nggak adil secara perasaan. Gitu. Ya. Jadi versi orang awam itu beda. Keadilan dengan versi ahli hukum. Itu berbeda, Pak. Jadi jangan-jangan selama ini kita bilang nggak adil itu versi kejahilan kita. Ya. Di zaman Rasul kejadian kok. Memang Nabi nggak kasyaf, Nabi kasyaf. Jangankan Nabi, Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi habis memutus, ada 2 orang datang saling tuduh-menuduh masalah maling. Kalahlah orang kedua, padahal dia tidak salah. Besok bakal dipotong tangannya. Subuh-subuh seperti ini, tar siang mau dipotong. Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi mimpi bertemu Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Abu Ishaq, akhta'ta, kamu salah. Sebenarnya yang maling yang pertama, yang kedua tidak dapat bawa hujah. Bangun tidur, beliau tidak merevisi hasil keputusannya. Karena secara bukti yang dapat bawa bukti siapa? Karena kalau ilmu itu, pengadilan itu pakai perasaan, hancur Pak pengadilan. Jadi di pengadilan itu pakai bukti. Meskipun antum ini benar, nggak bisa bawa bukti, nggak usah begitu, orang menikah aja begitu. Kawan kita tiba-tiba dicerai sama suaminya, padahal dia nggak pernah ikut pengadilan. Ternyata itu si suaminya bisa merekayasa pakai orang dibayar seakan-akan udah selesai, tahu-tahu surat udah turun. Bisa begitu, Pak. Jadi hakim cuma baca indikator yang datang kepada dia. Tapi karena orang komentar sekarang di luar ilmunya, seakan-akan dia menguasai semua ilmu. Jadi beda logis dengan masuk akal, beda ya. Penjara akal, penjara ketika akalnya masih belum dicerahkan, diberi cahaya oleh cahaya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akalnya akan menghambat. Gak masuk akal nih. Masa bisa begitu? Masa bisa Isra Mi'raj sampai ke langit? Nah, itu penjara akal tuh. Kita punya seorang guru dulu, dia nggak punya kerjaan, Pak. Menurut kasat mata. Tapi dia ngajar. Kita lupa, ngajar itu juga pekerjaan. Bedanya, kalau kita kerja untuk bos kita, dia kerja untuk Allah. Jamin dia. Lebih banyak mobilnya dari orang yang kerja untuk dunia. Lebih banyak tanah, orang datang, Pak Kiai, saya mau kasih tanah. Pakai syarat, tidak, bil 10 hektar, 10 hektar. Orang kerja 50 tahun, 1 hektar pun tidak dapat ya.
Gimana? Masuk akal nggak? Masuk. Berarti akalnya sudah mulai oke ya. Udah mulai connect. Ketemu dengan orang mati, mungkin nggak? Orang mati itu yang mati apanya? Oke. Antum udah cerdas. Terus yang masih hidup apa? Ruhnya. Maka kalau saya mau ketemu dengan ruh orang mati, tubuh ini harus dianggap mati, dikondisikan mati. Baru ruhnya bisa ketemu dengan ruh orang mati. Itulah yang terjadi pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mengatakan ra'aitu Musa yusolli fi qabri. Aku melihat Sayyidina Isa salat di dalam kuburnya. Bukan di atas kubur, di dalam kubur. Lebih canggih lagi tuh. Beliau ketika sampai di Al-Masjid Al-Maqdis, Baitul Maqdis, melihat 124.000 para nabi dan rasul sholat di belakangnya. Itulah, ini asrar, rahasia, bahwa semua para nabi kemudian menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makmumnya beliau semua. Maka wajar beliau mengatakan, itu Nabi Ibrahim pun butuh syafaatku baru bisa masuk surga. Apalagi kalian, ya, sok-sokan baru tahajud berapa tahun, ya. Baru ngaji sunnah bid'ah kemarin sore, udah bisa ngancem-ngancem ustadz, ya. Saya bersaksi di akhirat, Anda ini sesat. Emang ente sempat jadi saksi? Berarti dia nggak mengenal akhir zaman, akhirat. Jadi ada namanya al-ilmu bi akhir zaman atau bil akhirah. Ilmu mengenai akhir zaman dan akhirat. Bahwa di akhirat itu nanti orang nggak akan sempat memikirkan orang lain. Hanya Rasulullah lah yang sempat memikirkan selain dirinya dan para pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang di dunia ini memikirkan umat, nanti dia di sana akan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang sekarang di dunia ini, dia memikirkan dirinya sendiri, dia jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari penjara wujudmu kepada fadha'i syuhudik, kepada limpahan penyaksian kepada Allah atau ranah menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi. Kalau Bapak bisa masuk akal nggak? Kiai di kampung digaji 200.000 sebulan dari pesantren. Tapi bisa berangkat umroh haji lebih sering dari Bapak ini. Tiba-tiba mobilnya ganti terus. Gajinya 200.000 sebulan. Seperti yang saya katakan tadi, tanahnya tambah terus. Orang nitip, orang ngasih. Bisa begitu. Gajinya cuma 200. Tapi karena dia kerja untuk Allah, bukan untuk tuannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kayakan dia. Yang tadinya, kalau coba pikirin Mbak, kerja 24 jam. Jadi kiai kan kerja 24 jam. Baru mau tidur, tiba-tiba gedor-gedor. Pak Kiai, sakarat. Tolong ditalkin. Mau tidur, udah lama gak ketemu istrinya. Baru senang-senang dengan istrinya, tiba-tiba gedor-gedor lagi. Pak Ustadz, ada yang kesurupan. Wah, Ustadznya dukun kali ya. Akhirnya datanglah ke sana. Selesai, dikasih amplop TKS. Terima kasih Ustaz. Gak dikasih apa-apa. Tapi si Ustaz bekerja untuk Allah. Allah yang jamin dia. Percaya bahwa keberkahan bukan pada angka-angka. Keberkahan ada karena orang memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Saya kalau pikir-pikir di pesantren atau di kampus ngajar, malas kita Pak. Tapi kita pikirkan keberkahan, Masya Allah. Ya, ada aja.
Dan keberkahan itu milik mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia bisa kirim lewat benda apa saja, di saat kapan saja. Gimana? Yakin anaknya mau jadi kader, jadi kiai? Gaji 200.000 sebulan. Baik. Jadi untuk apa wirid? Warid itu memerdekakan kamu dari perbudakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya di kolbu ini ada penjara. Sebelum masuk ke dalam kolbu ada penjara, namanya penjara cahaya. Jadi orang kalau masuk ke situ, dia sudah merdeka dari yang sebelumnya, tapi masuk ke penjara baru. Ini ada teksnya di sini ya. Al-anwar matayal qulubi wal asrar. Al-anwar, apa arti anwar? Cahaya. Ada namanya anwar? Ada ya? Anwar. Cahaya-cahaya itu matayal qulub. Mataya ini boleh diartikan kendaraan. Cahaya itu adalah kendaraan untuk kolbu dan sir. Ini kolbu, ini sir ya. Apa arti sir? Jadi kolbu kita itu ada lapisan-lapisannya. Lapisan terdalam sebelum masuk ke ranah ruh namanya sir. Ya. Ini kalau kita buat, ini anggaplah sumur. Ini sumur kolbu. Kalau kita lihat ke dalam sumur, terlihat seperti ini, tambah dalam. Nah, ini kolbu. Ada lagi ke dalam, terus ke dalam. Ya. Yang ini disebut dengan fuad. Fuad itu tempat memutuskan apa saja. Lalu di dalamnya lagi disebut lub. Lub itu inti dari kolbu. Otaknya otak gitu ya. Jadi semua kecerdasan kita ada di lub. Orang yang berpikir dengan lubnya, dia akan mampu membaca 10 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Ini kawan-kawan saya, sebelum pandemi, sebelum ada demam online, dia sudah belajar online dan diejek banyak orang. Tapi dia berpikir tenang dengan lubnya. Dagang sama, yang berbeda cara dagangnya. Benar nggak? Dulu dagang nggak? Saya pernah bercerita di sini, di akhir zaman, pasar di mana-mana, tapi sepi. Coba lihat, ruko ada di mana-mana, sepi. Ini zamannya, Pak. Dulu saya pikirkan, pasar sepi, nggak ada transaksi. Ternyata Nabi hanya sanggup membahasakan ke masyarakat Arab saat itu, akhir zaman, pasar-pasar luas di mana-mana, tapi sepi. Maksudnya, orang cukup pakai handphone, smartphone. Itu zaman Nabi Yusuf aja nggak ada itu, Pak. Nabi Sulaiman bisa terbang kemana-mana, itu iri dengan zaman ini. Kalau perlu dia hidup jadi umat Nabi Muhammad SAW. Ya, gimana? Mau jadi umat terdahulu? Saya nggak mau, Pak. Saya bangga jadi umat akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam Abu Hanifah berfatwa banyak hal, dan itu berlakunya baru sekarang. Zakat fitrah boleh dengan yang senilai, boleh dengan fulus, boleh dengan yang senilai. Misalnya, kita pakai pencet-pencet jadi nggak? Ya, mohon maaf nih para kiai yang sangat setia dengan mazhabnya, mazhab jadulnya. Saya ini juga bermazhab Syafi'i, tapi Syafi'i usuli, bukan Syafi'i furu'i. Syafi'i manhaj, bukan Syafi'i qauli. Apa bedanya?
Syafi'i manhaji, kita meminjam manhajnya Imam Syafi'i, kita pakai. Bisa jadi beda hasil kaulnya. Kita ambil teorinya, tapi beda datanya. Data beliau kan zaman dulu, data kita sekarang beda. Teorinya boleh sama. Apa nanti perbedaannya? Coba lihat, ribet nggak? Mohon maaf ya. Kita datang ke kiai, ke ustadz atau panitia zakat, beli beras. Beli beras, Pak Kiai, Pak Ustadz, saya mau zakat, belilah. Terus serahin lagi, saya mau zakat. Ribet nggak? Hari begini masih begitu. Itu beras paling 2 cuma 3 diputar-putar. Intinya pakai duit toh. Tapi begitulah ulama ahli fikih menjaga keorisinalitas pemikiran mereka. Cuma saya nggak sepakat kalau harus saklek. Sekarang zaman orang lagi di mobil, lagi di pesawat, di mana bisa pencet-pencet jadi. Lalu kenapa kita harus mempersulit? Maka jika ada waktu, lakukan itu. Lakukan, anterin beras. Jika tidak ada waktu, kita ambil yang baru ini. Jadi nggak boleh saklek juga, nggak boleh juga menghina yang lama. Ya, yang lama kita pertahankan jika memungkinkan. Jika tidak, kita terima yang baru. Itu orang punya loop. Di dalam inilah namanya ruh. Qalbu ini, supaya dia bergerak, masuk ke dalam fuad, dia harus pakai cahaya. Cahaya apa? Cahaya ma'rifatullah. Cahaya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Saya boleh sebut ini boleh kita sebut dengan, kalau ada smartphone, ini smart apa? Qalbu. Kalau smart qalbu, di dalamnya pasti ada memori, server, ada Play Store, apa kalau Apple itu apa? App Store. Ini juga ada Qalbu Store. Bukan store, Pak. Apa yang terjadi di sana? Allah menurunkan di dalamnya rahasia-rahasia, ilmu pengetahuan. Kenapa ilmunya para ustadz mentok? Ngaji itu yang diulang-ulang. Karena ilmunya terbatas pada yang tertulis atau yang didengar. Atau pada hafalannya. Kalau dia punya smart qalbu, aktif, ada pulsanya, ada paketnya, kan beda paket, beda hasil, Pak. Ya. Atau dia nggak punya, dia cuma punya jaringan wifi. Maka dia aktifkan, ya dekat kepada sumber, maka dia bisa mendownload. Orang yang bisa merasakan ini, inilah yang disebut laduni. Jadi paham laduni itu apa? Masuk. Bisa dipahami. Jadi laduni itu nggak aneh-aneh, Pak. Laduni itu bukan berarti kepala dikeplak-keplak terus masuk ilmu, itu nggak. Ambil kitab terus gini, masukin, nggak begitu. Zikir 70.000 kali dapat laduni, enggak. Laduni itu bukan orang banyak zikir, orang banyak baca. Laduni itu ketika si qalbu tahu dari mana dia menggali. Qalbu menggali dari buku, atau qalbu menggali dari lub dan sirnya. Kalau dia menggali dari lubnya, dia bisa memprediksi masa depan. Jika dia menggali dari sirnya, dia dapat membaca rahasia apa saja di alam semesta. Kalau pakai ruh, nggak ada batas, unlimited. Itulah rohani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pakai ruh itu cuma Rasulullah. Para nabi paling sampai lub. Para nabi, Pak. Jadi 124.000 para nabi, itu paling tinggi cuma lub dan sir. Lubnya dan sirnya.
Ini ada satu sini lagi ya. Sampai di situ para nabi. Nah, nabi yang sampai ke Sir, itulah 313 rasul. Sedangkan selainnya, sampai di awal-awal Sir itu. Sedangkan yang 313 itu di ujung. Udah di ujung pencapaian rohani. Yang menjadi pakar ruh cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmunya Rasulullah di atas para malaikat. Jibril nggak bisa tembus, Pak. Jibril cuma sampai ke Fuad. Jibril menurunkan Al-Quran sampai ke Fuad. Sebenarnya dia tidak menurunkan, dia cuma nyolek Fuadnya Rasulullah. Ternyata dalam kolbu Rasulullah sudah ada semua Quran. Jadi Quran turun itu cuma formalitas. Pada hakikatnya di kolbu Nabi sudah ada semua Quran itu. Kan khuluquhul Quran, akhlaknya Quran, berarti dia itu batangannya Quran, kira-kira begitu. Isinya Quran ya Rasulullah itu sendiri. Kalau akhlaknya Quran, sifatnya apa dong? Hembusannya apa dong? Dialah hakikat Quran yang sebenarnya. Dengan demikian Rasulullah SAW itu ilmunya unlimited, tidak terbatas. Kalau kita ada kuota unlimited, tapi kalau habis jatahnya loading. Smart kolbu inilah kolbunya para wali, kolbunya para nabi. Salatullah wassalamuhu alaihim. Gimana? Cukup?